Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Marcella Zara dengan NIM P2724-2024-129. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial praktikum farmakologi, yaitu tentang perhitungan dosis, konversi kepada mencit, dan juga perhitungan LD50. Langsung saja. Dengan contoh soal yang pertama, yaitu diketahui dosis lazim acetazolamid yaitu 250 mg, lalu bobot mencitnya 30 gram. Kemudian dosis yang diberikan pada mencit dibuat 100 ml sebanyak 0,2 ml. Lalu untuk soalnya, hitunglah konversi dosis mencit, jumlah obat yang digunakan, persen kadar obat, dan jumlah serbuk yang dibutuhkan. Baik, langsung saja saya hitung. DL obatnya 250 mg, konversi dosis untuk mencit BB 20 gram sama dengan, ini sudah diketahui di modul rumusnya, dikali dosis lazim dikalikan faktor konversi. Nah, kemudian masukkan angkanya. Ini 0,0026 sudah ketetapan dengan hasilnya 0,65 mg. Kemudian konversi BB untuk mencit BB 30 gram sama dengan 30 gram per 20 gram dikalikan ini hasil konversi BB 20 gram 0,65. Hasilnya 0,975. Kemudian dosis yang diberikan dalam volume yaitu 0,2 ml dibuat sebanyak 100 ml. Ini perhitungannya sesuai soalnya. Kemudian jumlah obat yang dibutuhkan, sudah dimasukkan 100 ml per 0,2 ml dikalikan ini faktor konversi BB 30 gram 0,975. Hasilnya 487,5 mg. Nah, ini untuk jawabannya sudah sesuai ya. Ini untuk konversi dosis mencit 20 gram adalah 0,2 mg, 0,65 mg. Kalau yang BB 30 gram itu hasilnya 0,975 mg. Kemudian dosis yang diberikan dalam volume 0,2 ml dibuat sebanyak 100 ml. Kemudian jumlah obat yang dibutuhkan, maaf ini salah, yang diberikan. Nah, yang diberikan yaitu ini 487,5 ml. Sudah sesuai. Nah, ini belum saya gramkan, tinggal dibagi 1000. 487,5 dibagi 1000 sama dengan
Kemudian di sini saya akan menghitung perhitungan selanjutnya, yaitu persen kadar obat sama dengan ini hasil konversi BB mencit tadi yang 30 gram 0,975 per dengan volumenya yang dibutuhkan tadi 100 ml dikali 100% sama dengan 0,975 dibagi 100, hasilnya 0,00975%. Kemudian saya akan menghitung serbuk yang dibutuhkan. Jumlah obat yang dibutuhkan per jumlah kekuatan sediaan. Sesuai ini contoh soalnya. Lalu jumlah serbuk yang digunakan per bobot total serbuk. Ini rumusnya sesuai yang ada di modul. Kemudian tinggal dimasukkan jumlah obat yang dibutuhkan, yaitu ini 487,5 mg per jumlah kekuatannya tadi kan 250 mg sama dengan jumlah serbuk yang digunakan itu yang kita cari nanti X, bobot total serbuknya yaitu tadi 100 nih 120 mg. Kemudian X tinggal dimasukkan sama dengan X sama dengan 487,5 dikali 120 mg per 250 mg. Hasilnya yaitu 234 mg. Atau 0,234 gram. Nah, sesuai perhitungan ini, yaitu dengan rumus dan juga X-nya, yaitu 234 mg atau 0,234 gram. Kemudian ini untuk soal yang kedua. Nah, dosis lazim simvastatin yaitu 20 mg, kemudian bobot mencitnya 35 gram. Lalu dosis yang diberikan pada mencit dibuat 25 ml sebanyak 0,2 ml. Dengan ini perintahnya hitunglah konversi dosis mencit, jumlah obat yang digunakan, persen kadar obat, dan jumlah serbuk yang dibutuhkan, sama seperti tadi. DL-nya 20 mg
konversi dosis untuk mencit BB 20 gram sama dengan sesuai rumus yang ada di bawah ini, yaitu dosis lazim dikali faktor konversi sama dengan 20 mg sesuai ketetapan yaitu 0,0026 sama dengan 0,052 mg. Kemudian untuk konversi BB mencit yaitu 35 gram, yaitu BB 35 gram yaitu 35 gram per 20 dikalikan faktor konversi BB 20 gram 0,052 35 bagi 20 dikali 0,052 sama dengan 0,091 mg. Kemudian dosis yang diberikan dalam volume sama dengan 0,2 ml dibuat sebanyak 100 ml. Jumlah obat yang diberikan yaitu kita masukkan ini salah 25 ml 25 ml per 0,2 ml dikali ini faktor konversi BB 35 gram 0,091 sama dengan 11,375 mg atau 0,011,375 gram. Ini untuk jawabannya. Konversi BB benci 20 gram yaitu 0,052 mg sudah benar. Kemudian ini konversi BB 35 gram hasilnya 0,091 mg. Lalu dosis yang diberikan dalam volume 0,2 ml dibuat sebanyak 25 ml. Jumlah obat yang diberikan yaitu 25 per 0,2 dikali 0,091 hasilnya ini 11,375 mg atau 0,011,375 gram. Kemudian saya akan menghitung persen kadarnya. Persen kadar obat sesuai perhitungan ini yang 35 gram yaitu 0,091 mg per ini volume yang diberikan tadi dikali 100% sama dengan 25 dikali 100% hasilnya 0,00364%. Kemudian serbuk yang dibutuhkan jumlah
ketersediaan sama dengan jumlah serbuk yang ini salah. Tinggal dimasukkan. Ini jumlah apa yang dibutuhkan tadi 11,375 mg per 20. Ini yang ditanya X 112 mg. X sama dengan hasilnya 63,7 mg atau 0,0637 gram. Poin dari penyataan ini rumus digunakan, didudukan. Sudah sesuai, yaitu kadarnya dengan hasil 0,0364% serbu yang dibutuhkan, jumlah obat yang digunakan per jumlah kekuatan sediaan sama dengan jumlah serbu yang dibutuhkan per bobot total serbu, yaitu 11,375 mg per 20 mg sama dengan X per 112 mg. X sama dengan, tinggal dimasukkan 11,375 mg dikali 112 mg per 20 mg dengan hasil 63,7 mg atau 0,0637. Kemudian saya akan melakukan perhitungan dosis LD pamuk yang diketahui, yaitu D besar itu dosis terkecil yang diberikan yaitu 10 mg per kg. D kecil untuk log kelipatan dosis. Nah, dosis kelipatannya di sini diketahui 2 kali. Jadi log 2 itu 0,301. Dengan cara ini pencet on, lalu log 2 sama dengan 0,301. Kemudian R itu untuk urutan kematian atau kelompok. Untuk hewan mati kelompok 1 itu ada 2, hewan mati kelompok 2 ada 1, hewan mati kelompok 3 ada 3, hewan mati kelompok 4 ada 4. Jadi urutannya 2, 1, 3, 4. Untuk F atau faktor kematian per kelompok itu menurut tabel Weil urutannya yang 2, 1, 3, 4, faktor F-nya adalah 1. Yang 50 dengan rumus log D log M sama dengan log D besar plus D kecil dalam kurung F plus 1. Ini rumusnya. Kemudian langsung saya hitung. Log M sama dengan log D-nya 10 ditambah D kecilnya yaitu 2, F-nya 1 plus 1. Log M sama dengan, kita hitung, log 10 sama dengan 1 ditambah log 2 yaitu 0,301 dalam kurung 1 tambah 1. Log M ini langsung kita kalikan saja, berarti dalam kurung 2.
tambah 0,301 kali 2 yaitu 0,602. Log M sama dengan 1,602. Kemudian antilognya cara mencari antilog yaitu dengan pencet shift, kemudian pencet log, shift, log, kemudian kita masukkan angkanya 1,602 sama dengan 39,994 satuannya miligram per kali. Nah, sesuai hitungan yaitu rumusnya M log D besar plus D kecil dalam kurung F plus 1 yaitu log M log D plus D dalam kurung F plus 1 log M log 10 plus 0,321. Ini M antilognya kurang M. Nah, hasilnya sama. Oke. Baik, ini tadi video perhitungan konversi dosis dan juga LD50. Di sini saya akan melanjutkan video tadi tentang perhitungan dari PPT. Saya akan murojaah obat diuretik yang berhubungan dengan hipertensi, kemudian obat kolesterol. Untuk obat-obat diuretik terdiri dari spironolakton, hidroklotiazid atau HCT, dan furosemid. Nah, untuk obat spironolakton dengan indikasi tekanan darah akan menjadi tinggi. Kemudian untuk efek samping yang dirasakan itu kadar kalium pada pasien itu menurun, atau jika pasien mengalami saat menstruasi mungkin ada gangguan pada menstruasinya. Kemudian untuk dosis itu 25 sampai 100 mg per hari, atau 1 kali sehari 1 tablet diminum waktu pagi hari, dikarenakan apabila diminum di malam hari akan mengganggu waktu istirahat pasien, karena efek sampingnya akan merasakan sering buang air kecil, jadi nanti pasien akan bolak-balik di malam hari malah tidak efektif. Lalu untuk terapi non farmakologisnya saya sarankan untuk diet rendah garam, lalu batasi asupan kalium atau makan makanan yang mengandung kalium yang cukup, kemudian olahraga yang teratur. Saya sarankan untuk penggunaan atau pemakaian garam itu 2 sendok teh makan saja sehari. Itu. Kemudian untuk obat hidroklotiazid itu dengan indikasi tekanan darah tinggi dan juga edema akibat gagal jantung. Kemudian untuk efek samping yang dirasakan yaitu peningkatan kadar gula darah dalam tubuh, kemudian penurunan kadar kalium pada pasien. Untuk dosis pakainya itu 12,5 sampai 50 mg per hari. Itu diminum sebelum tidur atau di pagi hari juga bisa, atau 1 kali sehari 1 tablet. Nah, terapi non farmakologisnya saya sarankan untuk kurangi konsumsi garam, sama seperti tadi, hanya makan 2 sendok teh dalam 1 hari. Lalu kemudian minum air putih yang cukup, jangan terlalu banyak, nanti bisa itu terjadi gejala sering buang air kecil. Kemudian kontrol berat badan dan olahraga yang cukup atau teratur. Kemudian untuk obat furosemid itu dengan indikasi tekanan darah tinggi, edema akibat gagal jantung. Kemudian untuk efek sampingnya kadar kalium pada pasien menurun dan juga dehidrasi dan otot kram. Kemudian untuk dosis umumnya 20 sampai 80 mg per hari atau bisa disesuaikan. Kemudian untuk terapi non farmakologisnya yaitu batasi asupan garam seperti yang saya sampaikan, 2 sendok teh makan saja. Lalu kemudian monitoring cairan atau minum. Nah, tadi kan disebutkan dehidrasi itu gejala pasien yang mengalami haus terus-menerus. Itu mungkin bisa minum cukup air putih. Kemudian untuk obat-obat kolesterol
yaitu ada gemfibrozil, fenovibrat, atorvastatin, dan simvastatin atau obat lain. Nanti akan saya sebutkan. Nah, untuk gemfibrozil dengan indikasi itu kadar kolesterolnya tinggi, lalu kadar kaliumnya juga tinggi. Untuk efek samping yang dirasakan mungkin itu gangguan pada pencernaan, nyeri otot, dan peningkatan enzim pada hati. Kemudian untuk dosisnya itu 600 mg 2 kali sehari 30 menit sebelum makan atau 2 kali sehari sebelum makan. Nah, untuk terapi non farmakologisnya itu diet rendah lemak, hindari alkohol, dan rutin olahraga. Diet rendah lemak itu seperti tidak makan goreng-gorengan, tidak makan yang mengandung minyak berlebih, lalu tidak memakan jeroan seperti mungkin pada soto atau makanan lainnya. Kemudian untuk obat fenovibrat yaitu dengan indikasi kadar kolesterol tinggi dan juga dislipidemia campuran. Efek samping yang akan dirasakan yaitu nyeri otot, gangguan pada hati, bahkan bisa mual atau muntah, dan kelelahan atau nyeri perut. Untuk dosisnya itu 145 sampai 200 mg sehari atau satu kali sehari 1 tablet, diminumnya bersama saat makan. Lalu untuk terapi non farmakologisnya yaitu kurangi lemak jenuh, konsumsi ikan dan sayur, kemudian apabila pasien merokok maka dia harus dihentikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kurangi lemak jenuh itu seperti kurangi makan makanan yang berminyak seperti gorengan dan juga jeroan. Kemudian untuk obat atorvastatin itu indikasinya untuk kadar kolesterol yang tinggi, kemudian untuk pencegahan penyakit. Kemudian untuk efek samping yang mungkin dirasakan yaitu nyeri otot, gangguan hati, dan gangguan yang lain. Untuk dosisnya 10 sampai 80 mg sehari atau 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari. Untuk efek non farmakologisnya yaitu diet kurangi lemak atau diet rendah lemak. Kemudian mungkin itu yang saya sampaikan tadi ya, kurangi makanan gorengan dan jeroan, dan olahraga yang teratur. Pantau BB berat badan. Kemudian untuk obat simvastatin yaitu sama indikasinya yaitu kadar kolesterolnya tinggi, lalu pencegahan pada penyakit jantung. Kemudian efek samping yang akan dirasakan yaitu nyeri otot, gangguan tidur, dan gangguan hati. Untuk dosis umumnya 10 sampai 40 mg sekali sehari malam hari atau 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari. Kemudian efek terapi non farmakologis yang harus dijalani yaitu batasi makanan yang tinggi kolesterol dan hindari alkohol. Seperti yang saya sampaikan yaitu kurangi makan gorengan dan jeroan. Kemudian ada obat Lipitor dengan kandungan atorvastatin. Itu juga indikasinya kadar kolesterolnya tinggi dan pencegahan penyakit jantung. Efek samping yang akan dirasakan yaitu nyeri otot, sakit kepala, bahkan bisa mual. Untuk dosisnya 10 sampai 80 mg sekali sehari atau 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Kemudian untuk terapi non farmakologisnya dengan pola makan seimbang, hindari makanan berlemak dan jeroan. Terus tetap pantau berat badan dan juga rajin olahraga. Kemudian ada obat hipofil yaitu yang berisi gemfibrozil. Itu indikasinya untuk kadar kolesterol tinggi atau penurunan trigliserida dengan efek samping nyeri perut, mual, bahkan pusing. Untuk dosisnya 300 mg 2 kali sehari atau 2 kali sehari 1 tablet pada malam hari. Dengan terapi non farmakologisnya diet rendah lemak, tingkatkan aktivitas fisik seperti olahraga teratur. Terus diet rendah lemaknya seperti tidak makan gorengan dan jeroan. Kemudian untuk kontraindikasi dan juga interaksi obat pada obat-obat diuretik dan juga kolesterol. Nah, untuk obat spironolakton kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, kemudian penyakit Addison, dan hati-hati terhadap organ ginjal. Hipersensitivitas itu artinya
pasien sangat sensitif terhadap sesuatu. Misalkan tubuhnya sangat sensitif sekali terkena penyakit atau rentan penyakit. Terus untuk interaksi obatnya ACE inhibitor, ARB, suplemen kalium, obat hemat kalium lain itu resiko hiperkalemia. Nah, hiperkalemia yaitu kelebihan kalsium pada pasien. Kemudian untuk obat hidrokortiazid atau HCT itu kontraindikasinya urinaria, kemudian hipersensitivitas seperti yang saya jelaskan tadi, pasien sangat sensitif atau rentan penyakit. Terus hipersensitivitas terhadap obat sulfonamid. Nah, berarti pasien sensitif terhadap obat sulfonamid. Kemudian gagal ginjal berat dan gangguan elektrolit berat. Kemudian interaksi obatnya yaitu NSAID itu menurunkan efek diuretik dan antidiabetiknya itu mengubah kontrol glukosa. Kemudian untuk obat furosemid, kontraindikasinya yaitu anuria, dehidrasi berat. Dehidrasi adalah di mana pasien mengalami rasa haus terus-menerus, sangat kekurangan cairan dalam tubuhnya. Kemudian hipersensitivitas atau sensitif terhadap obat furosemid atau sulfonamid. Kemudian untuk interaksi obatnya yaitu aminoglikosida, yaitu resiko ototoksisitas, NSAID untuk menurunkan efeknya. Kemudian obat gemfibrozil yaitu kontraindikasinya penyakit hati aktif atau berat, lalu gagal ginjal berat, penyakit kandung empedu. Interaksi obatnya statin itu bisa meningkatkan resiko miopati atau rhabdomyolysis. Kemudian untuk warfarinnya itu meningkatkan efek koagulan. Kemudian obat fenofibrat dengan kontraindikasinya penyakit hati, gagal ginjal berat, penyakit kandung kemih, dan laktasi. Untuk interaksi obatnya, fibrat yang dikombinasikan dengan statin dapat meningkatkan resiko miopati. Kemudian untuk siklosporinnya meningkatkan toksisitas ginjal. Kemudian untuk obat atorvastatin itu kontraindikasinya penyakit hati, peningkatan transaminase yang tak terjelaskan, kemudian pada ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian untuk interaksi obatnya inhibitor CYP3A4 itu obatnya itraconazole dan protein inhibitor dapat meningkatkan kadar obat. Kemudian obat simvastatin dengan kontraindikasi penyakit hati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan penggunaan bersama CYP3A4. Interaksi obatnya yaitu azoles atau makrolides, yaitu hindari atau atur dosis penggunaannya. Kemudian untuk Lipitor itu sama. Lipitor itu berisi atorvastatin, yaitu kontraindikasinya dapat penyakit hati untuk peningkatan transminase tak terjelaskan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Interaksi obatnya sama, yaitu inhibitor CYP3A4, itraconazole obatnya protease inhibitor itu bisa meningkatkan kadar obat. Kemudian untuk obat yang terakhir hipofil itu berisi gemfibrozil dengan kontraindikasinya penyakit hati aktif atau berat, lalu gagal ginjal berat, penyakit kandung empedu. Interaksi obatnya statin dapat meningkatkan resiko miopati atau rhabdomyolysis. Kemudian warfarin itu dapat meningkatkan efek koagulan. Baik, mungkin sekian video pemaparan tentang murojaah obat diuretik dan juga obat kolesterol yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.